Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat ya Bu ya. Ibu bisa disebutkan nama lengkap Ibu, tanggalnya dan di alamatnya? Amin. Jawa Timur ya Bu ya. Ya baiklah Bu. Panggilannya Bu Clara. Ya. Baiklah Bu Clara. Perkenalkan saya Perawat Anjar. Kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pendidikan kesehatan ya, tentang ASI eksklusif ya, ASI eksklusif. Apakah Ibu sudah tahu tentang ASI eksklusif itu? Mengasihi bayi. Hanya itu toh. Ada lagi? Belum tahu ya. Nanti kita akan belajar tentang ASI eksklusif ya Bu ya. Nanti tujuannya adalah ya agar kita bisa melaksanakan atau mengetahui ya tentang ASI eksklusif, dan kalau memungkinkan kalau bisa diberikan pada bayinya untuk ASI eksklusif ini. Baiklah Ibu, nanti kurang lebih waktunya ya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nanti saya akan menjelaskan beberapa hal dan Ibu nanti memperhatikan, di akhir nanti akan saya minta kembali untuk menjelaskan gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu Ibu? Ya, siap untuk mulai? Siap, baiklah. Baiklah, Bu Clara, kita mulai ya. Bu Clara, di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif ya, meliputi beberapa hal, di antaranya adalah tentang pengertiannya, kemudian juga manfaatnya, terus kemudian juga kandungan dari ASI, ya, kemudian juga komposisi ASI. Terus kemudian juga nanti untuk cara memerah dan juga cara menyimpan seperti itu. Itu ya Bu Clara ya. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian ya, pengertian tentang ASI eksklusif. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu belum tentang tadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi? Belum. Ya, baiklah, kita mulai saja ya. Untuk yang pertama adalah pengertian ya. Pengertian dari ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI saja pada bayi sampai dengan usia 6 bulan, dari awal lahir ya, dari 0 bulan sampai dengan 6 bulan, tanpa mencampur dengan makanan atau minuman lainnya ya. Jadi hanya ASI, air susu ibu saja gitu ya. Dan termasuk juga tidak diberikan formula, tidak diberikan madu, tidak diberikan air gula dan seterusnya. Gitu ya Bu ya. Nah, intinya tidak ada tambahan apapun. Selanjutnya yang kedua adalah manfaat pemberian ASI ya. Manfaat pemberian ASI itu adalah salah satunya, yang pertama bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kemudian yang berikutnya juga ASI mengandung bahan yang tepat, yang memang dia cocok untuk bayi, sehingga nanti bisa mencegah diare seperti itu. Kemudian juga membantu bayi itu lebih cerdas ya, bayi itu akan lebih cerdas bila dibandingkan dengan bayi yang diberikan susu formula. Terus kemudian manfaat dari sisi ekonomis, tentunya pemberian ASI akan lebih ekonomis, lebih mudah juga ya. Nah itu manfaat ASI bagi bayi dan juga bagi keluarga. Sedangkan bagi ibu sendiri, pemberian ASI itu nanti bisa mencegah terjadinya perdarahan. Karena ini kan ini habis melahirkan ya, habis melahirkan. Nanti dengan konsumsi ASI nanti akan memacu kontraksi dari otot-otot rahim, sehingga nanti akan mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian juga dengan konsumsi ASI nanti akan menurunkan berat badan ya. Jadi kalau yang semula dengan hamil itu bisa menambah berat badan sekian kilo, nanti dengan ASI ya, dengan memberikan ASI itu nanti akan cepat menurunkan berat badan ibu, gitu ya. Kemudian salah satu fungsi ASI yang lainnya adalah sebagai alat KB ya, alat KB. Apabila ibu memberikannya secara eksklusif dengan ketentuan tertentu ya Bu ya, artinya tidak semuanya bisa digunakan dengan tidak semua
ibu yang menyusui itu bisa menggunakan ini sebagai KB gitu ya, tapi hanya yang eksklusif sekali lagi. Selanjutnya kalau dilihat dari keunggulan ASI ya, keunggulan ASI itu ASI memenuhi berbagai syarat karena dia mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi, gitu ya. Terus kemudian tidak memberatkan fungsi saluran cerna dan ginjal. Nah, mungkin ibu sudah banyak tahu juga ya, kalau ada sebagian kasus anak diberikan mungkin pisang atau makanan tambahan sebelum 6 bulan itu terus kemudian diare atau bahkan mungkin tidak bisa BAB atau mungkin malah perlu dilakukan operasi karena memang bayi tidak bisa mencerna makanan tersebut sehingga itu bisa membuat saluran pencernaan. Nah, itu bahayanya di situ. Terus kemudian tadi mempunyai keunggulan berupa anti-infeksi dan juga antibodi yang tinggi, terutama pada saat masa awal-awal melahirkan. Nah, jadi kalau masa awal-awal melahirkan itu artinya agak kuning bu ya, masih jorong orang Jawa bilang. Nah, itu malah bagus zat imunnya tinggi seperti itu. Sampai sini sudah jelas belum apa yang saya sampaikan? Sudah? Bisa dilanjutkan? Banyak sekali ya. Ya, baiklah saya lanjutkan pada kandungan ASI ya. Untuk kandungan ASI itu berbagai zat gizi yang diperlukan bayi, mulai dari karbohidrat, kemudian protein, lemak, kemudian juga mineral, ya, air, kemudian vitamin dan juga kalori itu sendiri. Jadi semuanya tercukupi dalam ASI, ya. Jadi tidak perlu minuman air putih lagi, tidak perlu tambahan vitamin lagi seperti itu. Kalau memang konsumsi ibu zat gizi, maka yang dikeluarkan nanti ASI-nya juga akan bagus zat gizinya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah komposisi ASI. Nah, untuk komposisi ASI itu kandungan tadi ya, untuk kandungan ASI seperti yang saya sampaikan. Untuk komposisi atau jenisnya ASI itu sendiri ada yang disebut dengan formil. Ibu pernah dengar? Pernah dengar? Teman-teman pernah dengar tentang formil? Belum. Ada yang mungkin pernah, ada yang belum ya. Jadi komposisi ASI itu ada yang kandungan ASI depannya itu berupa formil, kemudian yang ASI belakang yang keluar kemudian itu disebut dengan H-mix. Untuk kandungan formil itu memang lebih banyak kandungan airnya, ya, sedangkan lemaknya lebih sedikit. Kalau H-mix itu sebaliknya, lemaknya yang lebih banyak. Tetapi secara umum sebenarnya keduanya berguna untuk bayi. Kalau misalkan bayi sedang haus-hausnya ya dengan minum ASI, terutama yang kandungan formil itu nanti rasa hausnya hilang. Di situ juga ada lemaknya, tetapi tidak sebanyak H-mix seperti itu. Sehingga itulah kenapa kalau pada saat menyusu payudara ibu harus benar-benar sampai kosong. Gitu, sehingga bayi bisa mendapatkan manfaat ASI baik dari formil ataupun dari H-mix, gitu ya. Nah, itu jelas dulu kira-kira banyak sekali itu ya. Ya, selanjutnya apa yang bisa dilakukan untuk memperbanyak ASI? Yang bisa dilakukan untuk memperbanyak ASI adalah memijat. Ya, salah satunya itu. Ada lagi Bu, itu taunya apa? Untuk memperbanyak ASI apa? Itu aja ya. Jadi sebaiknya ASI itu diberikan paling tidak setiap 2 jam atau 3 jam sekali ya. Semakin sering bayi disusukan, maka akan semakin banyak produksi ASI ya. Karena ASI itu bekerja dengan prinsip supply and demand. Kalau demandnya banyak, maka supply-nya akan banyak. Begitu juga kalau demandnya sedikit, demand itu permintaan ya. Kalau ASI-nya nyusunya sedikit, maka supply-nya juga akan sedikit. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan bayi tidur terus, sebaiknya dibangunkan untuk menyusu, apalagi pada malam hari itu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah cukup ini ya, zat nutrisi. Cukup
kebutuhan nutrisi, terutama cairannya, ya, cairan. Kebutuhan untuk ibu menyusui itu paling tidak sekitar mendekati 3 liter, ya, 2,8 liter cairan. Itu bisa didapatkan dari minuman yang diminum oleh ibu, bisa juga dari sayuran atau mungkin buah yang dibuat jus dan seterusnya. Gitu. Terus kemudian upaya yang lainnya adalah dengan cara pijat oksi, ya, ataupun mungkin dengan breast care, sehingga nanti akan melancarkan produksi ASI, gitu ya. Nah, itu tadi. Dan juga kalau bisa memang hanya ASI saja, artinya tidak ada tambahan lain. Kalau misalkan bayi diberikan formula, artinya kalau orang Jawa bilang disuntik, ya, maka nanti bayi akan sudah merasa kenyang. Dengan rasa kenyang, maka dia akan sedikit menyusu dari ibu. Akibatnya apa kalau seperti itu? Nanti akan membuat ASI itu keluarnya juga hanya sedikit. Ya, makanya kenapa sebaiknya memang hanya ASI saja tanpa tambahan dari makanan yang lain. Selanjutnya adalah untuk cara memerah ASI, Bu. Untuk cara memerah ASI, ya, sebaiknya ibu dengan posisi yang rileks. Sebelumnya ibu bisa cuci tangan terlebih dahulu, kemudian ambil posisi yang rileks, kemudian pegang payudara di tepat di belakang areola. Areola tahu? Iya, nggak ada ya, Pak. Jadi nggak tahu ya. Areola. Jadi nanti kalau yang seperti ini nanti harusnya diperagakan, ya. Diperagakan. Jadi proses di bagian mana? Terutama adalah yang dekat dengan areola. Itu gudangnya ASI di situ. Kalau terlalu jauh nanti ASInya susah keluarnya. Gitu. Terus kemudian jika tidak ada ASI yang keluar, gerakan jari-jari perlahan dipijat bagian pinggirnya hingga menuju ke arah tengah, ya, menuju ke arah tengah, ke arah puting, sehingga dengan perlahan nanti ASI bisa keluar. Kalau misalkan ASI terlalu penuh, bisa dikompres hangat terlebih dahulu. Nah, kemudian keluarkan perlahan. Nah, setelah itu baru diperas. Gitu ya, Bu, ya. Nah, untuk menghindari ASI yang terlalu penuh, memang sebaiknya ASI itu diperas secara bertahap. Ya, jangan dibiasakan numpuk di akhir, gitu ya. Jangan numpuk di akhir. Jadi kalau sebaiknya memang setiap 3 jam itu ASI bisa diperas. Idealnya seperti itu. Terus selanjutnya untuk cara penyimpanan ASI. Ibu sudah tahu untuk cara menyimpan ASI? Tahu? Sudah disimpan di mana? Iya. Ya, bagus sekali, ya. Ya, bagus. Jadi ASI di suhu ruang itu bisa kurang lebih bertahan sekitar 6 jam, ya, sekitar 6 jam. Kemudian kalau di dalam kulkas, bukan di ruang freezernya, kurang lebih 12 sampai 24 jam. Kemudian kalau di dalam freezer itu bahkan bisa sampai 6 bulan atau ada yang mengatakan 1 tahun, gitu. Lama, ya? Iya. Asalkan memang di freezer saja, ya. Bukan, artinya bukan di daerah pintu. Gitu, ya. Jelas, Mbak, yang di belakang? Nah, malah bulanan dewe, kok tak maju. Saya bulanan dewe, tak maju. Ya, terus selanjutnya banyak ya, itu untuk cara memberikan ASI saat itu. Memberikan ASI pada ibu yang bekerja. Kenapa? Kalau seksi apa ya? Iya, cara memberikan ASI pada ibu yang bekerja. Jadi pada ibu yang bekerja, pemberian ASI itu harus disiapkan. Yang betul. Yang pertama adalah dengan memberikan ASI jauh-jauh hari, gitu ya. Jauh-jauh hari sebelum mulai masuk, sebelum selesai masa cuti itu selesai. Terus kemudian belajar dan menyiapkan tempat ASI perah. Ya, tempat ASI perah itu harus disiapkan. Apakah mau ditaruh di freezer khusus untuk ASI, ataukah mau di kulkas tapi yang di bagian freezernya, seperti itu. Kalau yang di bagian kulkas luar itu kan hanya bertahan tadi, ya, 12 jam saja, ya.
atau 24 jam seperti itu. Kemudian untuk ASI yang menggunakan ASI perah. Kalau menggunakan ASI perah tidak seketika langsung bisa digunakan, itu dikeluarkan secara bertahap. Jadi dari freezer kemudian diturunkan di kulkas yang bagian bawahnya, terus kemudian baru ditaruh di suhu ruangan dan kemudian baru dihangatkan gitu. Bertahap ya. Bertahap. Terus kemudian yang ini yang penting, menyiapkan pemberian ASI dari botol. Meskipun ya Bu ya, untuk memberikan ASI itu banyak yang menyampaikan sebaiknya kalau belum lepas 6 bulan itu tidak menggunakan DOT. Gitu. Pernah dengar nggak? Ya. Tapi itu susah. Bayangkan kalau misalkan memberikan 120 cc itu dengan cara disendoi, kira-kira sabar asing kayak gitu. Ya. Jadi bisa menggunakan DOT juga ya. Ada sebagian DSA atau dokter spesialis anak itu yang menyatakan bisa menggunakan DOT, tetapi ini pun harus dilatih karena untuk DOT itu sebagai salah satu sarana pemberian ASI. Jadi selain DBF, pernah dengar DBF? Direct breastfeeding, artinya disusui langsung. Bisa juga dengan cara sambil didot. Jadi selain DBF itu di cara yang lainnya adalah dengan di dot itu tadi. Tetapi ya di dalam dot itu juga ASI gitu, bukan support gitu. Nah ini perlu penyiapan. Kalau nggak disiapkan bisa saja nanti anaknya bingung puting, nanti bisa menyebabkan masalah sendiri, stres bagi si ibu, terutama itu. Gitu ya. Itu untuk ASI bagi ibu bekerja dan biasakan ini bisa membawa ini ya tas untuk menyimpan ASI pada saat bekerja sehingga nanti ASI bisa tidak rusak kandungannya pada saat dibawa pulang. Begitu ya Bu ya, berbagai hal terkait dengan ASI instruksi banyak sekali ya Bu ya. Kira-kira apakah itu jelas dengan apa yang saya sampaikan tadi? Jelas. Nah, mungkin ada hal yang mau ditanyakan dulu Ibu. Cukup. Nah, kalau cukup, baiklah saya bertanya. Kalau begitu ya, saya bertanya. Ibu, untuk ASI eksklusif itu tadi apa? Menyusui dari umur 0 sampai 6 bulan, burung ASI tidak dicampur dengan makanan, minuman yang lain-lain. Ya, bagus. Terus kemudian untuk kan manfaat dari memberikan ASI itu sendiri bagi ibu apa? Agar pembuluh Apa? Tidak terjadi perdarahan. Ya. Terus kemudian ada lagi? Oh gitu ya. Terus kemudian ada lagi? Lupa. Ya itu tadi ya, sudah disebutkan tadi ya, mencegah perdarahan. Terus kemudian tadi berat badannya bisa segera turun ya. Terus kemudian bisa juga ini apa namanya membina kedekatan lebih dengan anak. Nah selanjutnya Bu, kandungan ASI apa? Bisa disebutkan juga saja. Ya, wah, 11 ya. Betul, banyak sekali ya kandungannya, terutama isinya adalah zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Terus kemudian tadi masih ingat Bu, komposisi ASI apa saja Bu? Jenisnya, jenis ASI, jenis dan komposisi ASI masih ingat tidak tadi? Formil, ya, Formil. Nanti dicari ya. Ini di ringkasan tadi sudah ada tuh. Belum, ditambahin. Ya, formil dan juga hemil. Ya, jadi kalau hemil tadi banyak lemaknya. Supaya bayi bisa mendapatkan manfaat dari ASI, bagaimana Bu caranya? Ya, menyusui sampai payudara terasa kosong. Ya, terus kemudian apakah ibu-ibu bekerja? Tadi masih ingat Bu, cara penyimpanan ASI tadi bagaimana? Kalau di suhu luar, suhu Ada 3 ruang,
kulkas sama freezer. Kalau suhu ruang hanya tahan 6 jam. Kalau yang kulkas 12 sampai 24 jam. Kalau yang freezer bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya. Bagus sekali ya Bu ya. Sudah jelas ya Bu ya. Nanti beberapa hal yang belum jelas nanti bisa Ibu baca-baca lagi melalui pad yang nanti akan saya sampaikan gitu ya. Baiklah Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sudah. Kalau sudah cukup, saya rasa di sini sampai di sini dulu. Semoga Ibu segera sehat, segera pulih, bisa menyusui bayinya ya Bu ya. Dan kalau memang memungkinkan sebaiknya bisa diberikan ASI eksklusif meskipun Ibu bekerja. Ya, baiklah Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada hal yang belum jelas atau yang ditanyakan bisa menanyakan lagi pada saat kita bertemu berikutnya ya. Akhiri pertemuan ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.